Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai analisis industri. Materi yang dijelaskan adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi oleh dosen kami yang terkasih, Enci Shermi Stella Emma Mintalangi, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Sebelum masuk dalam materi, perkenalkan, nama saya Aureliano Wijaya, NIM 1906 1104 079. Perkenalkan, nama saya Muremi Salatif Maringka, NIM 190611040097. Perkenalkan, nama saya Juni Karor dengan NIM 190611040072. Perkenalkan, nama saya Marcelin Pangi dengan NIM 190611040070. Halo, perkenalkan nama saya Gabriela Karawan dengan NIM 190611040062. Halo, perkenalkan nama saya Jenny Marcella dengan NIM 190611040064. Perkenalkan, nama saya Dionysius Sambalinggi dengan NIM 190611040059. Halo, perkenalkan nama saya Barbara Angelina Sondak dengan NIM 190611040081. Perkenalkan, nama saya Brigita Angelika Sondak dengan NIM 190611040083. Materi analisis industri membahas tentang pengertian industri, pentingnya analisis industri, estimasi tingkat keuntungan industri, estimasi earning per share atau EPS industri, persaingan dan return industri yang diharapkan, estimasi earning multiplier industri. Analisis industri. Analisis industri merupakan tahap kedua dalam analisis fundamental secara top-down approach. Dalam analisis industri, investor mencoba memperbandingkan kinerja dari berbagai industri untuk bisa mengetahui jenis industri apa saja yang memberikan prospek paling baik ataupun sebaliknya. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis industri tersebut, investor akan menggunakan informasi tersebut sebagai masukan untuk mempertimbangkan saham-saham dari kelompok industri mana sajakah yang akan dimasukkan dalam portofolio. Kita masuk dalam pengertian industri. Pengelompokan suatu industri dalam kenyataannya tidaklah sesederhana yang dibayangkan, karena banyak perusahaan yang bergerak dalam lini bisnis yang berbeda. Untuk menyiasati permasalahan tersebut, diperlukan suatu metode pengklasifikasian industri. Salah satu metode pengklasifikasian industri ke dalam berbagai divisi, atau bisa juga disebut sebagai System Standard Industrial Classification atau SIC. Standar pengelompokan industri di Indonesia disebut sebagai Jakarta Stock Exchange Sectoral Industry Classification atau JSICA. Klasifikasi JSICA ini terdiri dari 9 divisi dan masing-masing divisi tersebut dibagi lagi menjadi kelompok industri utama dan diberi kode 2 digit. Selanjutnya, tabel 11.1 klasifikasi industri di Indonesia. Yang pertama, pertanian. Terklasifikasi atas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan lain-lain yang belum terklasifikasi. Yang kedua, pertambangan. Terklasifikasi atas pertambangan batu bara, pertambangan minyak gas dan bumi, pertambangan logam dan mineral lainnya, pengalian batu atau tanah, dan lain-lain yang belum terklasifikasi. Yang ketiga, industri dasar dan kimia. Terklasifikasi atas semen,
keramik, gelas, porselen, produk logam dan sejenisnya, kimia, plastik, pakan ternak, industri kayu dan pengolahannya, pulp dan kertas, dan lain-lain yang belum terklasifikasi. Yang keempat, aneka industri. Terklasifikasi atas, mesin dan alat berat, otomotif dan komponennya, tekstil dan garmen, alas kaki, kabel, elektronik, dan lain-lain yang belum terklasifikasi. Yang kelima, industri barang konsumsi. Terklasifikasi atas makanan dan minuman, industri tembakau, farmasi, kosmetik dan barang rumah tangga, dan lain-lain yang belum terklasifikasi. Yang keenam, konstruksi properti dan real estate. Terklasifikasi atas konstruksi, properti dan real estate, dan lain-lain yang belum terklasifikasi. Yang ketujuh, infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Terklasifikasi atas energi, jalan tol, bandaran, pelabuhan, dan sejenisnya, telekomunikasi, transportasi, dan lain-lain yang belum terklasifikasi. Oke baik, selanjutnya klasifikasi industri di Indonesia yang ke-8 itu ada keuangan yang terdiri dari bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, asuransi, reksadana, dan lain-lain yang belum terklasifikasi. Dan yang selanjutnya itu ada yang ke-9 perdagangan dan jasa, yang di dalamnya itu ada perdagangan besar barang industri, perdagangan besar barang konsumsi, perdagangan eceran, hotel dan restoran, pariwisata dan hiburan, periklanan dan media massa, jasa komputer dan perangkatnya, dan lain-lain yang belum terklasifikasi. Oke, berikut itu tentang pentingnya analisis industri. Mengapa analisis industri merupakan tahap penting dalam investasi? Nah, dalam beberapa hasil penelitian empiris yang dirangkum oleh Reilly dan Brown pada 1997 itu menyimpulkan bahwa yang pertama, industri yang berbeda itu mempunyai tingkat return yang berbeda pula, sehingga analisis industri perlu dilakukan untuk mengetahui perbedaan kinerja antar industri. Pentingnya analisis industri yang kedua, tingkat return masing-masing industri berbeda di setiap tahunnya. Oleh karena itu, analis dan investor juga perlu menambahkan dengan beberapa data lain yang relevan untuk mengestimasi return industri di masa yang datang. Yang ketiga, tingkat return perusahaan-perusahaan di suatu industri yang sama terlihat cukup beragam. Yang keempat, tingkat risiko berbagai industri juga beragam, sehingga analis dan investor perlu mempelajari dan mengestimasi faktor-faktor risiko yang relevan untuk suatu industri tertentu seperti halnya estimasi return. Yang kelima, tingkat risiko suatu industri relatif stabil sepanjang waktu, sehingga analisis risiko berdasarkan data historis dapat digunakan untuk mengestimasi risiko industri di masa datang. Estimasi return industri. Untuk menilai return yang diharapkan dari suatu industri bisa dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, estimasi earning per share atau yang disingkat EPS yang diharapkan dari suatu industri. Yang kedua, estimasi price earning ratio yang diharapkan atau disebut juga sebagai expect earning multiplier industri. Yang ketiga, mengalihkan kedua hasil estimasi tersebut sehingga diperoleh nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri atau expect ending value of industry. Yang keempat, menentukan return yang dihasilkan dari suatu industri dengan cara menjumlahkan nilai yang diharapkan dari suatu industri dengan dividen yang diharapkan dari suatu industri, kemudian dibagi dengan nilai awal industri tersebut pada periode sebelumnya. Baik, selanjutnya
Estimasi EPS industri. Bagaimana cara mengestimasi EPS industri? Ada 3 teknik yang bisa dipakai. Teknik yang pertama, daur hidup industri atau industri life cycle. Yang kedua, analisis input-output. Dan yang ketiga, hubungan industri dengan lingkungan ekonomi. Berikut persaingan dan return industri. Tingkat return yang diharapkan dari suatu industri juga tergantung pada intensitas persaingan yang ada dalam industri. Intensitas persaingan dalam suatu industri akan menentukan kemampuan industri untuk tetap memperoleh tingkat return di atas rata-rata. Intensitas persaingan merupakan gambaran dari 5 faktor utama persaingan. Yang berikutnya ada 5 faktor persaingan yang menentukan profitabilitas industri. Bisa dilihat di bagan pada gambar 11.2. Ada 5 faktor yang menentukan intensitas persaingan dalam suatu industri tersebut. Di antaranya, yang pertama, ancaman adanya pemain baru. Yang kedua, bargaining power pembeli atau bargaining power ini adalah daya tawar. Nah, yang berikutnya, persaingan di antara pemain yang ada. Yang keempat, ancaman adanya barang atau jasa substitusi. Dan yang terakhir, bargaining power pemasok atau daya tawar pemasok. Nah, 5 kekuatan persaingan akan menentukan profitabilitas industri karena 5 faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap komponen return on investment atau disingkat ROI dalam suatu industri. Yang berikutnya ada estimasi earning multiplier industri. Bagaimana cara mengestimasi earning multiplier industri? Yang pertama ada analisis makro. Apa sih itu analisis makro? Nah, analisis makro mempelajari hubungan antara earning multiplier industri dengan earning multiplier pasar. Yang kedua ada analisis mikro. Nah, analisis mikro ini mengamati variabel-variabel yang mempengaruhi earning multiplier industri seperti dividend payout ratio atau disingkat DPR, tingkat return yang disyaratkan dalam industri atau disimbolkan K kecil, dan tingkat pertumbuhan earning dan dividen industri yang diharapkan disimbolkan G kecil. Nah, sekian materi presentasi dari kami kelompok 1. Kiranya materi yang kami jelaskan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa.